Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesraini SPD dari UPT SD Negeri 05 Sungai Sungkai, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Solok Selatan. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Dengan fasilitator Ibu Yulita Suwarni MPD dan pengajar praktik Ibu Yunas Sudarni SPD. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri dan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompok. Segitiga restitusi dapat dilakukan dengan cara berdialog. Dalam menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah, ada 3 langkah yang perlu kita tempuh, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip bahwa berbuat salah adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana hal ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Dan tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, serta mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus. Kasus pertama yaitu Azizah marah hingga membentak teman sekelasnya karena temannya tersebut memakai pena Azizah tanpa meminta izin kepadanya terlebih dahulu. Assalamualaikum Azizah. Waalaikumsalam, Bu. Azizah tahu tidak kenapa Azizah itu panggil ke sini? Tidak, Bu. Azizah merasa tidak bersalah. Begini nak, tadi ketua kelas menemui ibu. Katanya tadi Azizah marah sampai membentak kasih ya? Iya, Bu. Kenapa membentak kasih nak? Azizah kesal, Bu. Kasih memakai pena kesayangan Azizah tanpa izin. Begitu. Pantas Azizah menjadi kesal karena orang lain memakai barang Azizah tanpa meminta izin. Dan ibu menghargai apa yang Azizah lakukan. Dan yang lebih senangnya ibu melihat Azizah tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Mungkin dengan memukul misalnya. Iya, Bu. Nah, Azizah, ibu paham sekali apa yang Azizah rasakan ketika kita punya barang, tetapi barang kita itu dipakai seenaknya tanpa meminta izin kepada kita. Tapi dengan marah-marah, apakah marah-marah itu baik, nak? Tidak, Bu. Nah, ibu yakin pasti ada cara lain. Apakah marah-marah itu termasuk salah satu keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Nah, tidak. Berarti kalau tidak, ada keyakinan kelas yang sudah Azizah langgar ya? Ya bagaimana itu kira-kira nak? Menghargai orang lain, Bu. Benar sekali nak. Nah, sebagai sesama manusia, kita harus menghargai orang lain agar kita pun dihargai oleh orang lain. Dan menurut Azizah, menghargai orang lain itu penting atau tidak? Iya, Bu. Sangat penting agar kita dihargai orang lain pula. Nah, betul sekali nak. Nah, seharusnya apa yang Azizah lakukan tadi ketika kasih memegang atau meminjam pena Azizah tanpa izin? Azizah meminta dan bertanya kepada kasih, kenapa memakai pena Azizah tanpa izin, dan harusnya Azizah lebih sabar, Bu. Iya, benar sekali. Aku setuju sekali dengan yang Azizah sampaikan. Nah, jadi kira-kira untuk memperbaiki permasalahan ini, apa yang dapat Azizah lakukan?
Aziza harusnya lebih sabar dan mampu menahan emosi, Bu. Selain itu, Aziza akan menemui kasih dan meminta maaf, Bu. kira-kira kapan Aziza mau meminta maaf kepada Kasih? Setelah keluar dari ruangan ini, Bu. Ya, betul sekali. Ibu sangat setuju dengan apa yang Aziza katakan. Ya, ibu bangga dengan Aziza. Kenapa demikian? Walaupun ada orang lain memakai pena Aziza tanpa izin, tetapi dengan memarahi dia itu bukan merupakan sesuatu yang baik ya nak ya. Nah, ibu suka Aziza mau meminta maaf kepada Kasih, dan itu pun solusi yang kita lakukan, yang akan Aziza lakukan itu berdasarkan dari Aziza sendiri. Itu yang membuat ibu senang. Baik nak, setelah ini silahkan Aziza lakukan apa yang menurut Aziza baik, dan kemudian besok kalau ada permasalahan Aziza lebih mengontrol emosi ya nak ya. Oke, baik Ananda. Sekarang Aziza boleh meninggalkan ruangan ini, kembali ke kelas ya nak, belajar dengan semangat. Oke nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Septriani dari kelas 5. Hari ini saya senang sudah berdiskusi dengan Bu Ses bagaimana seharusnya saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi, yaitu dengan lebih sabar dan mampu menahan emosi dari perbuatan yang dilakukan teman satu kelas saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kasus kedua, Danu tidak membuat tugas karena lupa. Hal tersebut terjadi ketika sepulang sekolah, Danu setelah makan langsung bermain sepeda bersama teman-temannya. Waalaikumsalam nak, silakan masuk. Ya, Bu. Apa kabar Danu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Danu, tahu tidak kenapa Danu ibu panggil ke sini? Tahu, Bu, karena saya tidak membuat tugas yang Ibu berikan. Nah, coba jelaskan kepada ibu nak, kenapa Danu tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan? Saya lupa, Bu, maafkan saya, Bu. Lupa ya? Tidak apa-apa. Kesalahan itu manusiawi nak. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Namun, bagaimana kita bisa memperbaiki permasalahan yang sudah kita lakukan? Apakah Danu setuju dengan demikian? Setuju, Bu. Nah, Danu, sekarang bagaimana kalau kita cari solusinya sama-sama? Nah, Danu tidak mengerjakan PR pasti punya alasan tersendiri ya. Kira-kira apa alasannya nak? Iya, Bu, sepulang sekolah saya makan dan langsung bermain sepeda dengan teman-teman. Sehingga saya lupa mengerjakan tugas karena keasikan bermain. Oh begitu, gara-gara bermain sepeda ya? Nah, apakah tidak mengerjakan PR itu termasuk keyakinan kelas kita nak? Tidak, Bu. Nah, jadi kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah Danu langgar? Disiplin, Bu, yaitu mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Nah, benar sekali. Sekarang kalau ibu boleh tahu, sudah berapa kali Danu tidak mengerjakan tugas ini nak? 2 kali, Bu. Oh, 2 kali. Menurut Danu, mengerjakan PR yang ibu berikan itu penting atau tidak nak? Penting, Bu, karena dengan mengerjakan tugas saya bisa mengulang kembali pembelajaran di rumah. Nah, betul sekali nak. Ibu setuju dengan yang Danu katakan. Dengan mengerjakan tugas, Danu bisa mengingat kembali pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya, dan juga bisa melihat pembelajaran yang akan kita pelajari berikutnya. Dengan demikian, ketika pertemuan berikutnya, Danu tidak ragu lagi karena sudah membaca dari rumah. Nah, kira-kira untuk memperbaiki permasalahan ini apa yang Danu tetap lakukan nak? Setelah pulang sekolah, makan, dan seharusnya saya mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oh begitu. Setelah pulang sekolah nanti langsung dikerjakan. Kira-kira kapan Danu mulai bisa memperbaiki masalah ini nak? Pulang sekolah ini, Bu. Nah, jadi sepulang sekolah ini nanti, kalau seandainya ada PR yang diberikan atau tugas yang diberikan oleh guru, nah, Danu jangan lupa mengerjakan ya nak ya. Kerjakan setelah makan, nanti setelah pulang sekolah kita makan, setelah itu langsung kerjakan tugas. Selain itu nanti juga ibu akan berkoordinasi dengan orang tua Danu untuk membantu Danu mengingatkan untuk membuat PR di rumah ya nak ya. Baik ya, Bu. Nah, baik nak, sekarang Danu
Ibu bangga sekali dengan Danu. Walaupun Danu tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, tetapi Danu mampu sendiri memecahkan solusi bagaimana agar Danu bisa mengerjakan PR, ya nak ya. Nah, untuk dari sini ke depannya, Danu lebih perhatikan ya nak ya dalam pembelajarannya, dalam membuat tugas. Nah, baik nak, sekarang Danu boleh melanjutkan pembelajaran kembali ke kelas ya. Sesampainya di kelas harus belajar dengan lebih semangat. Oke nak? Oke. Baik nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ramadhanu dari kelas 5. Hari ini saya sudah berdiskusi dengan Bu Ses bagaimana seharusnya saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi, yaitu mengerjakan tugas sepulang sekolah agar saya tidak lupa lagi mengerjakan tugas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Sekian, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.